tampak dua orang pria sedang membongkar sebuah makam. Yang mereka incar bukanlah barang berharga yang biasanya dibawa ke dalam peti. Mereka ingin mengambil tulang bagian depan dari tengkorak yang berasal dari mayat seseorang yang meninggal secara tak wajar, yang dipercaya dapat melindungi orang yang memegangnya dari hal-hal jahat. Tulang itu dituliskan mantra sehingga ia akan menangkal kekuatan jahat dan juga kesialan. Dan terlihat seorang pria sedang mempromosikan kalung yang ia pakai yang merupakan tulang tengkorak yang telah dimantrai seorang dukun hebat. Ia mencoba mengalihkan perhatian polisi di hadapannya ini, namun tentu saja polisi itu menganggap pria ini omong kosong saja dengan tahayul yang ia ceritakan. Padahal pria itu meyakinkan bahwa ia pernah selamat dari tembakan nyasar. Polisi itu tak mau berlama-lama dan ingin memeriksa muatan yang dibawa pria itu. Pria itu pun mempersilahkan dan ketika peti itu dibuka, tampak isinya adalah ikan-ikan segar yang diselimuti es. Polisi itu bertanya kenapa membawa ikan jam segini. Pria itu beralasan kalau ia harus sampai di pasar kota jam 4 subuh, makanya ia mengangkut jam segini supaya keburu. Tak lama ada sebuah mobil yang datang dengan suara musik yang sangat menggelegar dari dalam mobil. Polisi ini pun teralihkan perhatiannya dan akhirnya menyuruh si pria boleh melanjutkan perjalanan. Peti tersebut sangatlah besar menyerupai peti mati dan ternyata ia tak membawanya ke pasar melainkan ke rumah. Pria itu dan temannya mengangkut peti itu ke gudang belakang. Setelah diletakkan dengan baik, pria itu pun meminta temannya mengambil keranjang, sementara dia sendiri membuka peti itu. Ternyata keranjang tersebut digunakan untuk tempat ikan-ikan yang diletakkan di permukaan. Dan ternyata isi peti itu bukanlah ikan, karena ikan hanya digunakan sebagai tameng. Sebenarnya ada jasad manusia di dalam peti itu yang dibungkus di dalam kantung. Dan untuk mengawetkannya, jasad itu dikubur di tumpukan es. Setelah selesai mengangkut peti itu, pria ini memberikan sejumlah uang pada temannya. Namun temannya protes karena jumlah uangnya tak sesuai perjanjian. Pria ini mengatakan akan melunasinya ketika ia mendapatkan bayaran dari sang master. Tak berapa lama datanglah seorang pria dengan mobil mewah dan penampilan necis. Pria necis itu memeriksa kondisi jasad yang dibawa si pria dan ia mengatakan kerja pria itu sangat bagus sekali. Setelah dianggap tak ada masalah, si pria bertanya jam berapa jasad ini akan diantar ke rumah sang master. Namun pria necis itu berkata tidak hari ini karena ritual sang master akan dia adakan 3 hari lagi. Mendengar itu, pria ini terkejut karena ini tak sesuai yang dikatakan di awal. Pria ini keberatan kalau harus menyimpan jasad itu di rumahnya selama 3 hari. Untuk menenangkan pria ini, si pria necis mengeluarkan sejumlah uang untuk sogokan. Setelah disogok, barulah pria ini setuju. Apalagi si pria necis mau mencari orang lain jika ia tak mau. Dan pria ini berkata, ia tadi cuma bercanda saja. Pria necis selalu mengeluarkan sebuah kain merah. Ia berpesan pada si pria agar ditempelkan di atas peti mati itu dan jangan sampai lepas. Pria ini mempunyai seorang putri, namun anaknya tersebut mengidap penyakit leukemia sehingga tubuh putrinya lemah dan daya tahan tubuhnya tak kuat. Uang yang ia dapat dari pekerjaannya itu ia selalu sisihkan untuk membeli obat putrinya. Namun ia ingin mengumpulkan uang agar putrinya dapat dioperasi karena biaya operasinya sangatlah mahal. Itu sebabnya ia mengambil resiko pekerjaan bersama sang master. Malam harinya, pria ini mengecek peti jasad itu di dalam gudang. Terlihat kain penutupnya terbuka sedikit dan pria ini pun jadi cemas. Namun kain merahnya masih menempel di atas peti. Pria ini melihat-lihat kenapa penutupnya bisa terbuka. Ia pun lalu membuka petinya untuk mengecek jasad tersebut dan sepertinya jasadnya masih dalam keadaan baik. Namun yang tak pria ini sadari kalau ada sosok hitam sedang memperhatikannya di belakang. Pria ini merasakan ada yang memperhatikan dirinya, namun sosok itu hilang ketika pria ini menoleh. Apakah sosok itu adalah roh jasad tersebut? Apa yang akan terjadi selama jasad itu di sana?